Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah la haula wala quwwata illa billah. Jadi langsung saja kita langsung masuk ke hadisnya, enggak usah panjang mukadimahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar al-Masyhur bi Usfuri radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Al haditsu asani wa salasuna, hadis yang ke-32. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khiyaru ummati man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qassaru salatahum, ya qassara yuqassiru ya kayaknya, qassaru salatahum wa aftaru min saumihim. Wa inna syirara ummati alladziina wulidu fin ni'ami wa ghaddu fin ni'ami wa himmatuhum alwanut ta'ami wa alwanus syarabi atau syarab ya. Wa idza takallamu tashaddaqu wa idza massu tabakhtaru wailul lil jarrarina adyalan wal akalina afdalan wan natiqina asy'aran al khabaru ila akhirih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umatku yang terpilih, nah ini adalah orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusannya Allah. Satu. Yang kedua, ketika mereka berbuat baik mereka senang. Tiga, ketika mereka berbuat jelek mereka meminta ampun. Empat, ketika mereka melakukan safar atau bepergian mereka itu mengqashar sholat mereka dan membatalkan puasa mereka. Nah ini sekaligus sebagai dalil ya bagi yang berpuasa, ya kita semua kan puasa Ramadan kecuali yang tidak karena suatu udzur. Jadi ketika kalian puasa kok sedang melakukan safar, lalu berdasarkan hadis ini kalau kalian mau menjadi umat yang terpilih, ya kalian batalkan ketika emang kondisinya itu memang tidak memungkinkan bagi kalian untuk melanjutkan puasa, itu boleh kalian batalkan. Kalau kalian kuat ya lanjutkan saja gitu. Kalau saya prinsipnya seperti itu. Ngapain saya batalkan kalau saya masih kuat gitu. Baru saya batalkan kalau saya itu memang nggak kuat untuk melanjutkan puasa. Nah itu. Selanjutnya sampai mana tadi? Nah itu yang umat pilihan. Kemudian sesungguhnya umatku yang paling jelek adalah orang-orang yang dilahirkan dalam kenikmatan. Mereka itu selalu bergegas dalam urusan kenikmatan. Himmah mereka apa ya? Keinginan kuat mereka itu hanya urusan berbagai macam makanan dan minuman. Ketika mereka ngobrol, mereka itu sangat merasa asyik. Tasyaddaqu. Ini saya cari di kamus nggak ada, cuman ketika saya cari terjemahnya itu tasyaddaqu itu merasa enjoy atau asyik dengan obrolan mereka gitu. Kemudian ketika mereka berjalan, mereka itu merasa sombong. Nah, artinya ini juga merasa sombong. Saya cari artinya di terjemah. Kemudian celakalah bagi orang-orang yang jalan adiyalan. Adiyalan itu ya ini urusan sombong ya, karena umat-umat zaman dahulu ya, maksudnya itu sejak eranya Nabi Muhammad itu ketika seseorang itu memanjangkan pakaiannya itu bukti kalau orang itu sombong. Tapi kalau untuk konteks zaman sekarang pakaian panjang itu kayaknya itu enggak ada kaitannya dengan rasa sombong ya. Terus ini juga kadang dijadikan sebagai alat untuk menyerang sebagian umat Islam yang enggak cingkrang ya, diserang pakai hadis ini. Terus dikatakan kamu nggak melakukan sunnah karena kamu nggak cingkrang, ya jangan sampai seperti itulah ya gitu ya. Jadi celaka bagi orang-orang yang jalannya itu dalam kondisi menyeret pakaian dalam konteks sombong. Kemudian celaka bagi orang yang makan lebih. Di sini saya artikan orang itu makannya itu berlebihan. Jadi makan melebihi kapasitas yang semestinya. Yang semestinya dia itu sudah cukup segitu, tapi kok ditambahin lagi, maka masuk dalam hadis ini kalau menurut pemahaman saya ya. Kemudian orang-orang yang juga ngomong urusan syair atau orang-orang yang mengucapkan syair.
Nah, ini juga sebagian dari kita itu ada yang mengartikan orang-orang yang melagukan, yang bikin lagu atau menyanyikan sesuatu, itu masuk dalam kategori hadis ini. Tapi ada juga yang menganggap orang-orang yang menyanyikan sebuah lagu selama lagu tersebut itu tidak membuat seseorang itu lalai dari Allah, itu enggak masalah, ya gitu. Al-khabaru ila akhirih, ini hadis sudah mencapai akhirnya atau redaksi akhir dari hadis tersebut ya, ini sudah wanatikina asy'aron. Kemudian untuk kisahnya, madaha an-nabiyyu alaihi salatu wassalamu ummatahu alladziina asyu ala hadhihi sifati wa damma al-akharina wa ka'annahu yuharridu ummatahu ala ta'ati wal istiqamati ala tilka sifati hatta anna lailatan min layali rajaba qaman nabiyyu alaihi salatu wassalamu fi nisfil laili yang dura fil masjidi hal istaiqadha atau halis istaiqadha ahadun min ashabihi falamma dana min babil masjidi sami'a sauta Abi Bakrin radhiyallahu anhu ya bagi fi sholati. Ini panjang ya, saya baca setengahnya dulu. Jadi di sini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau di sini alaihi salatu wasallamu itu memuji umatnya yang mereka itu hidup dengan sifat ini atau sifat yang pertama, dan beliau itu mencela umatnya jika punya sifat yang kedua atau yang celaka tadi. Seolah-olah di sini Nabi itu memotivasi umatnya untuk senantiasa taat dan istiqomah dalam melaksanakan sifat-sifat yang pertama tadi, ya. Sampai di sini diceritakan bahwa pada suatu malam di malam bulan Rajab, Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah malam beliau itu pergi ke masjid. Ya, rumah beliau kan emang dekat dengan masjid ya, atau ya masjid di situ, di pojokan masjid di situ ya. Nah, di situ beliau memantau masjid apakah ada salah satu sahabat beliau yang masih bangun. Nah, ketika beliau sudah dekat dengan pintu masjid, beliau itu mendengar suaranya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sahabat Abu Bakar ini menangis di dalam sholat. Wa kana yuridu khatmal Qur'ani fi raq'ataini. Falamma balagha ila hadhil ayati a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat At-Taubah ayat 11. Baka bukaan hazinan syadidan. Fa waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indal babi wa kanat taqturu. Fa'ala yaf'ulu insyaallah ya. Dumu'u Abi Bakrin alal hasiri. Nah, sampai mana tadi? Sahabat Abu Bakar tadi menangis di dalam sholat. Nah, di situ sahabat Abu Bakar itu pengen menghafalkan Al-Quran dalam 2 rakaat sholat. Akan tetapi ketika beliau itu sampai pada ayat surat At-Taubah ayat 11, coba saya artikan ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu membeli dari orang-orang mukmin baik jiwa mereka atau harta mereka ditukar dengan surga. Nah, ketika sampai ayat tersebut, Sayyidina Abu Bakar itu menangis sejadi-jadinya, ya. Mendengar itu Rasulullah SAW terdiam di sebelah pintu masjid tadi, nggak jadi masuk ya. Di situ terlihat air mata sahabat Abu Bakar itu menetes di tikar beliau gunakan untuk sholat tadi ya gitu. Menetes sampai ke tikar, nggak hanya mengalir di pipi tapi sudah menetes. Selanjutnya, fa fi nahiyatil masjidi sami'a sauta aliyin karamallahu wajhahu yabki bi a'la sautihi wa arada ay yahtimal qur'ana fi raq'ataini falamma balagha hadhil ayata a'udzu billahi minasyaitonir rajim qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Surat Az-Zumar ayat 9. Wa kanat taqturu dumu'uhu anil hasiri. Nah, di sisi masjid yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mendengar suaranya sahabat Ali karamallahu wajhah yang juga menangis dengan suara yang keras. Dan di sini Ali bin Abi Thalib itu juga ingin untuk menghatamkan Al-Quran dalam 2 rakaat. Akan tetapi ketika beliau sampai pada ayat surat Az-Zumar ayat 9, yang jika diartikan katakanlah wahai Muhammad, apakah sama orang yang tahu serta orang yang tidak tahu? Ya tentu nggak sama ya. Sesungguhnya orang-orang yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang memiliki kecerdasan. Nah, ketika pada ayat itu air mata dari Sayyidina Ali itu menetes sampai ke tikar beliau. Nah, gitu.
Wa fi nahiyatin ukhra fil masjidi yabki Mu'adun ibnu Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu bi'a'las sauti wa arada ay yahtiman Qur'ana fi sholati illa annahu kana yaqra'u nisfa surati aw sulusaha summa yatrukuha wa yabda'u fi suratin ukhra ala hadat tartibi wa huwa yabki fi sholati wa kanat taqturu dumu'uhu 'alal hasiri. Nah, di sisi yang lain juga dari masjid tersebut ada sahabat Mu'ad bin Jabal yang juga menangis dengan suara yang keras. Dan di sini beliau atau sahabat Mu'ad bin Jabal juga ingin menghatamkan Al-Quran di dalam sholat. Akan tetapi beliau itu tiap baca surat itu hanya membaca setengah surat atau sepertiga surat saja. Kemudian ditinggalkan begitu saja surat tersebut, pindah ke surat yang lain. Pokok setiap ganti surat itu seperti itu. Surat Al-Baqarah dibaca sepertiganya, berarti cuma 1 juz ya. Habis itu nggak kuat, beliau pindah ke surat Ali Imran. Surat Ali Imran nggak kuat, pindah lagi ke surat Al-Maidah, atau Al-Maidah dulu ya baru Ali Imran. Pokok seperti itu Kak, ganti-ganti surat, entah itu dibaca setengahnya atau sepertiganya. Nah, pada saat itu beliau melaksanakan sholat itu dalam kondisi menangis, dan air mata beliau itu menetes sampai ke tikar beliau. Wa kana Bilal radhiyallahu ta'ala anhu fi zawiyatil masjid yusalli wa yabki fa baka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahum hatta faragu minas salati. Kemudian di sisi masjid atau di pojokan masjid, di situ terdapat sahabat Bilal radhiyallahu ta'ala anhu yang juga melaksanakan salat dalam kondisi menangis. Ya. Di sini ada 4 sahabat beliau yang menangis, maka Rasulullah pun juga ikutan menangis sampai mereka semua itu selesai melaksanakan salat. Faraja Nabi alaihi salatu wasalam masruran ila darihi wa ma'alima haula'i huduran Nabi alaihi salatu wasalam. Falamma asbaha wa haduru al-masjida wa sallu salatal fajri khalfan Nabi alaihi salatu wasalam fa aqbala Nabi alaihi salatu wasalam biwajhihi ilaihim. Nah, di sini setelah kejadian tersebut Nabi alaihi salatu wasalam kembali ke rumah beliau dalam kondisi senang. Senang karena sahabat-sahabatnya itu menghayati apa yang mereka baca. Akan tetapi kehadiran beliau itu tidak disadari oleh 4 sahabat tadi ya. Nah, ketika keesokan harinya para sahabat-sahabat tadi itu hadir ke masjid dan mereka melaksanakan sholat subuh bersama Nabi alaihi salatu wasalam. Selesai melaksanakan sholat subuh, Nabi alaihi salatu wasalam menghadap ke mereka, ke para sahabat, kemudian bertanya dalam kondisi senang. Faqala masruran di sini ya. Ya Abu Bakrin, lima bakaita fi hadhil ayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Surat At-Taubah ayat 11. Faqala Abu Bakrin, kaifa la abaki wa qad qala Allah Ta'ala ishtaraitu nufusa ibadi. Idza kana al-'abdu ma'yuban la yashtari au dhahara aibuhu ba'da syira'i yarudduhu al-mushtari. Fa in kuntu ma'yuban inda syira'i au dhahara al-aibu ba'da syira'i waraddani Allahu atau waraddani Allahu Ta'ala fa akunu min ahlin nari fa ajri dzalika kuntu abki. Kemudian di sini Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis ketika sampai di ayat ini? Ya, ini surat At-Taubah ayat 11, enggak usah saya artikan lagi. Kemudian Abu Bakar menjawab, bagaimana mungkin saya tidak menangis wahai Rasulullah, padahal Allah Subhanahu wa taala kan sudah berfirman, sesungguhnya di sini enggak ada sesungguhnya ya. Saya telah membeli jiwa-jiwa hambaku atau raga dari hambaku. Ya. Kemudian ini kesimpulan dari Sayyidina Abu Bakar, jikalau hamba tersebut itu penuh dengan cacat, maka Allah tidak jadi membelinya. Atau misalkan cacat tersebut itu baru nampak setelah dibeli, maka tentu akan dikembalikan oleh si pembeli. Nah, begitu juga dengan saya wahai Rasulullah, jika saya ini penuh dengan cacat ketika dibeli, atau cacat saya itu baru nampak setelah dibeli, kemudian saya itu dibalikkan sama Allah, nggak jadi dibeli, maka tentu saya termasuk penduduk neraka. Oleh karena itulah saya itu menangis. Ya. Faja'a Jibril alaihi salam wa qala qul ya Muhammadu li Abi Bakrin idza alima al-mushtari aibal abdi washtarahu bi aibihi laisa lahu wilayatur raddi wallahu ta'ala kana aliman bi aibi abdihi qabla ay yakhluqahu wa ma'a aibihi isyara fala yarudduhu bidzalikal aibi ba'da syira'i.
Nah, di sini kemudian malaikat Jibril itu datang dan menemui Nabi Muhammad, kemudian begini, katakanlah wahai Muhammad kepada Abu Bakar, kalau seandainya si pembeli tadi itu sudah tahu cacat dari seorang hamba atau budak, dan meskipun sudah diketahui cacatnya, dia tetap membelinya, maka si pembeli tadi itu tidak berhak untuk mengembalikan barang yang sudah dibeli atau budak yang sudah dibeli. Nah, Allah Ta'ala itu maha mengetahui mengenai cacat dari hambanya sebelum hamba tersebut diciptakan. Meskipun punya cacat, hamba tersebut itu tetap dibeli, ya, sehingga Allah tidak akan mengembalikan disebabkan karena cacat tersebut setelah dibeli, ya. Atau di sini Allah tidak akan mengembalikan hamba tersebut meskipun di situ punya cacat, ya, setelah dibeli, tetap diterima. Wa fi mas'uliyatin annaman ishtara asyrata abidin fawajada minhum wahidan ghairal ma'yubin wa arada al-mushtari ayyakhuda ghairal ma'yubi wa yarudda al-baqina fasyar'u la ya'muruhu bidzalika bal ya'muruhu biqabuli kullihim, ya, wallahu ta'ala istara kullal mu'minina fadakhala fil bai'i al-asfiya'u wal awliya'u wal anbiya'u wal mursaluna fa bi ijma'il ummati alla yarudda al anbiya'a wal asfiya'a wal mursalina fa alima annal ma'yuba atau fa'ulima, ya bisa sih fa'ulima atau fa'alima annal ma'yuba la yuraddu atau la yaruddu aidan fa fariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fariha ashabuhu. Nah, kemudian untuk urusan tanggung jawab atau semestinya atau aturannya, sesungguhnya orang yang membeli, ya, 10 budak, kemudian dia itu hanya mendapatkan 1 budak saja yang tidak punya cacat, kemudian dia itu ingin mengembalikan semua budaknya kecuali yang tidak punya cacat tadi, jadi hanya menerima 1, yang 9 itu dikembalikan, maka syariat itu tidak memerintahkan hal tersebut. Akan tetapi syariat itu memerintahkan si pembeli tadi untuk menerima semuanya, ya, 10 itu diterima meskipun yang tidak punya cacat itu hanya 1, ya, itu tetap syariat memerintahkan untuk diterima semua. Nah, Allah Ta'ala itu membeli semua umat yang beriman, maka yang masuk dalam kategori ini adalah orang-orang yang suci atau yang bersih, ya, kemudian para wali, para nabi, para utusan. Nah, dengan mengumpulkan semua umat, tentu Allah itu tidak akan menolak para nabi, para orang suci, dan para utusan, ya, karena jumlah para nabi, para rasul, para orang-orang yang suci, para wali itu kalau dibandingkan dengan orang yang jelek itu otomatis lebih banyak yang jelek. Meskipun seperti itu, Allah tidak akan mengembalikan atau menolak para nabi, para utusan, para wali, para orang-orang yang suci. Maka di sini diketahuilah bahwa orang yang punya cacat itu juga tidak akan dikembalikan. Nah, setelah mendengar penjelasan tersebut, Rasulullah dan para sahabatnya itu merasa senang. Nah, summa qala alaihi salatu wassalamu li aliyin karamallahu wajhahu, ya aliyu lima bakaita inda qiraati a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab, surat Az-Zumar ayat 9. Kenapa engkau belum, ya, belum. Saya baca dulu. Faqala aliyun kaifa la abqi yaqulu Allahu ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun wa abuna adamu shalawatullahi alaihi kana a'laman nasi wa qala Allah ta'ala fi haqqihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa 'allama adamal asma'a kullaha, surat Al-Baqarah ayat 31. Wa nahnu la na'lamu mislahu kaifa nastawi ma'ahu. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, kenapa engkau menangis ketika sampai pada ayat surat Az-Zumar ayat 9? Enggak usah saya artikan lagi. Kemudian Sayyidina Ali menjawab, bagaimana mungkin saya tidak menangis wahai Rasulullah? Allah Ta'ala jelas sudah berfirman, itu tadi surat Az-Zumar ayat 9, ya. Katakanlah apakah sama orang yang tahu serta orang yang tidak tahu? Tentu otomatis tidak sama, ya. Nah, kakek kita semua, Nabi Adam sholawatullahi alaihi adalah orang yang paling tahu atau paling pintar, ya, selain Nabi, ya. Kalau Nabi jelas, ya, maksudnya selain Nabi Muhammad, orang yang paling tahu dengan segala sesuatu itu adalah Nabi Adam.
Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 31, dan telah kami ajarkan Adam semua nama-nama, ya, nama-nama semuanya. Nah, sedangkan kita itu tidak tahu atau tidak mengetahui sebagaimana Nabi Adam. Ya, bagaimana mungkin kita bisa menyamai Nabi Adam? Jadi gini loh, Nabi Adam saja orang yang paling tahu di dunia itu nasibnya seperti itu, ya, diturunkan dari surga. Apalagi kita yang bukan seorang nabi, nasib kita itu malah tambah lebih nggak jelas. Otomatis kita itu nggak sama dengan nasibnya Nabi Adam. Kita malah lebih memprihatinkan lagi, malah belum jelas, ya. Nah, kemudian setelah mendengar dari penjelasannya Sayyidina Ali tersebut, faja'a Jibrailu alaihi salamu wa qala qul ya Muhammadu li aliyin laisa dzalika ma donanta walakin la yastawi yaumal qiyamati al kafiru ma'al mu'minina li'anna al kafira la ya'budu illa sanama wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir wal mu'minu ya'budullaha wa yaqulu fi kulli waqtin wa hinin la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa idza ahsanu istabsyaru wa idza asa'u istaghfaru wa idza safaru qasaru wa aftaru fala harama la yastawil kafiru ma'al mu'minina li'anna ma'wal kafiri finnari wa ma'wal mu'minini al jannatu. Nah, kemudian datang malaikat Jibril dan berkata, katakanlah wahai Muhammad kepada Ali, maksudnya itu bukan seperti yang engkau kira seperti itu, akan tetapi nanti di hari kiamat orang-orang kafir serta orang-orang mukmin itu tidak sama, karena orang-orang kafir itu tidak menyembah kecuali kepada berhala dan mereka itu tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, sedangkan orang yang beriman itu hanya menyembah Allah dan mereka itu senantiasa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di setiap waktu dan waktin wahin di setiap waktu dan setiap saat. Kemudian mereka itu ketika berbuat baik mereka itu senang, ketika mereka berbuat jelek mereka itu meminta ampun, ketika mereka melakukan safar mereka itu mengqashar sholat dan mereka itu membatalkan puasa mereka, sehingga itu tidak haram, ya. Kemudian di sini, nah, sehingga orang kafir serta orang-orang yang beriman itu tidak sama, karena tempat kembalinya orang kafir itu di neraka, sedangkan tempat kembalinya orang yang beriman itu adalah surga. Jadi itu yang bisa kita pelajari di hadis yang ke-32 dari kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah mengenai umat terbaik Nabi. Tapi yang menjadi perhatian saya itu tadi, antara sahabat Abu Bakar serta sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka itu bisa menjiwai ketika membaca Quran dan bisa intinya itu mereka itu ketika membaca Quran itu benar-benar seolah-olah Allah itu menghitopi mereka langsung. Jadi saya itu juga pengen ketika membaca Quran itu setidaknya itu ada peneladanan atau bisa meniru para sahabat yang bisa menghayati bacaan Al-Quran mereka, ya. Ya mungkin nggak bisa 100%, ya setidaknya itu 1/10-nya itu setidaknya itu bisa lah. Karena Al-Quran itu supaya kita itu menjadikan Al-Quran itu benar-benar panduan hidup kita, dan ketika kita membaca Al-Quran itu seolah-olah itu Allah itu memang berdialog dengan kita secara langsung. Jadi saya juga pengen seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat, dan kita akan ketemu lagi insyaallah di hadis yang ke-33. Ini cuma satu halaman, kemudian hadis 34 ini nggak sampai satu halaman, mungkin saya upload di hari yang sama, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.